dalam Sabila, Sahur Sambil Bebenah. Wow, Putri gimana udah sahur? Alhamdulillah aku udah sahur, sholat raweh juga. Aku juga udah kenyang banget, Indah, ya ampun. Berkah banget nih hari ini kayaknya. Alhamdulillah. Kenyang. Alhamdulillah ya, kali ini sahurnya kita tadi agak sedikit komplit gitu ya. Biasanya aku inget deh waktu sahur pertama kita kemarin dikasihnya mie sama si Mang Mus, ya Serem kan? banget sih. Iya emang nih Mang Mus. Aduh. Ada notif nih dari temen-temen nih Sabila nih. Apa Dari nih? @zakinope. Ya Allah, 2024 namanya masih Zakinope. Alay banget. Nama IG Mang Mus nggak alay ya? Ih, itu singkatan. Enda MK. Itu ya Allah. Zakinope. Apa pertanyaannya? Oh iya, astagfirullah, lupa ngomongin orang. Iya nih. #Sabila. Aku bingung nih. Di masjid sebelah aku terawihnya jumlahnya rakaatnya 11. Tapi kata dia di dekat rumah neneknya rakaatnya 23. Sebenarnya yang mana sih yang benar gitu? Apa perbedaannya gitu? Oke, jadi ini masalah tentang perbedaan rakaat ya, 11 atau 23. Ini memang menjadi suatu perbincangan nih ya. Setiap masuk bulan Ramadan pasti ada aja yang debatin itu. Iya, Ya kan, itu aku aja, mau itu tarawihnya 11, aku mau 23 Aku tim gitu. 23 sih. Kamu tim 23, kalau Mang Mus? Aku 8 sih, abis itu pergi. Tim 8. Emang ya orang Indonesia tuh kadang suka yang diskon-diskon. Ini salah satunya diskon dalam rakaat ibadah. Hari ya. pertama Indah flash Carinya sale. 8. Flash sale ya, aduh. Nah, tapi kalau kita lihat ya, kita tarik ke belakang dari sejarahnya sholat tarawih ini nih Mang Mus dan Putri, rata-rata orang ini mengambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ketika bulan Ramadan, Rasulullah itu melaksanakan sholat sunnah khusus di bulan Ramadan itu sebanyak 11 rakaat. Itu yang dibilang sama Aisyah ketika Aisyah melihat Rasulullah melaksanakan sholat sunnah tersebut. Tapi pada zaman Rasulullah itu tuh tidak dikatakan sholat tarawih. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat witir. Jadi itu Rasulullah tuh witir 11 rakaat. 11 rakaat. Nah, ketika kita berpindah ya melihat ke sejarah di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di saat itulah Khalifah Umar bin Khattab membuat nama gitu ya sebagai sholat sunnah tarawih ketika Umar bin Khattab menggabungkan seluruh umat muslim yang sholat sunnah setelah sholat isya dengan satu imam. Nah, jadi saat itu tuh orang tuh melakukan sholat sunnah setelah sholat isya itu sendiri-sendiri nih, Mang Mus, Putri. Akhirnya Umar bin Khattab tuh punya ide, coba digabungin jadi satu dengan satu imam. Ternyata ketika mereka berjamaah bersama melaksanakan sholat sunnah itu terlihat indah, tentram. Makanya Umar bin Khattab menyebutkan ini disebut dengan sholat tarawih. Dan di zaman Khalifah dibuatlah sholat tarawih itu sebanyak 23 rakaat. Itu ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab gitu. Namun terkait mau 11 rakaat, mau 23 rakaat itu kedua-duanya sama-sama baik. Ya, semuanya baik. Yang penting yang nggak sholat baik ya. itu kalau kita nggak sholat gitu ya. Jadi kedua-duanya itu baik. Dan ulama juga tidak menyebutkan bilangan khusus gitu ya, harus berapa rakaat antara 11 ataupun 23 rakaat itu. Jadi jangan kita banyak-banyak debatin nih untuk teman Sabila yang nanya juga. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita melaksanakan sholat tarawih itu gitu. Jadi harus tepat rukunnya, syaratnya, tata caranya itu semua harus tepat. Terkait rakaatnya ya itu dikembalikan lagi gitu kan ya. Yang penting harus ganjil karena kan digabung dengan witir ya. Kan minimalnya sholat tarawih itu 2 rakaat. Nah, maksimalnya semaksimal mungkin yang kamu bisa. Kamu mau 30 rakaat juga nggak apa-apa. Nanti ditutup dengan witir gitu. Oh gitu, kita ada yang nanya lagi nih Indah nih. Dari @pinkitri. Ya, ini bukan second akun kamu ini. Alay banget namanya. Apa pertanyaannya? #tanya Sabila. Boleh nggak sih sholat tarawih tetapi sendirian di rumah? Karena pas itu mau ke masjid tapi hujan. Ya, gimana tuh Indah? Oke, terkait ini juga sama jawabannya ya tentu diperbolehkan. Oh, diperbolehkan sendirian iya, gitu. sendiri. Kan tadi yang aku bilang kan di zaman Khalifah Umar bin Khattab dulu, Umar bin Khattab melihat banyak orang-orang sholat sunnahnya sendiri-sendiri, ya kan? Ada yang di masjid, ada yang di rumah. Jadi itu tidak masalah untuk dikerjakan di rumah. Mau di rumah, mau di masjid sama. Tapi alangkah lebih baiknya dianjurkannya kita mengerjakannya di masjid nih
sahabat Sabila biar dapat nih pahala berkali-kali lipat dan juga kita bisa menyambung tali silaturahmi. Karena ya berjamaah kan? bertemu banyak orang Iya, ngerasa nggak sih Mang Mus sama Putri pas Ramadan ketemu sama orang yang kok aku kayaknya nggak pernah lihat dia, Ah, kok iya sekarang tuh. lihat dia ya di masjid gitu. Kenal mukanya tapi nggak kenal namanya. Oh, gitu ya. Jadi Berarti boleh nih di ya, rumah. Karena kan benar. aku orangnya introvert banget ya. Jadi aku kayaknya lebih enaknya nyaman di rumah sih. Iya, tapi balik lagi ya, walaupun mengerjakannya di rumah, tata caranya harus kita perhatikan, Mang Mus dan Putri. Sekarang kan udah banyak ya tutorial-tutorialnya, bisa cari juga di internet gitu. Nah, setelah ini, nanti kan kalau misalnya teman-teman pengen tahu ya gimana tata cara sholat tarawih yang betul itu gimana. Kalau misalnya Mang Mus ataupun Putri misalnya melihat di internet belum paham juga gitu, bolehlah sekali-kali ikut gitu loh jamaah di masjid. Jangan full 30 hari sholat tarawehnya di rumah gitu. Iya tuh. Iya sih. Ya udah, kalau gitu Mang Mus, tadi kan kita udah nanyain udah ada pertanyaan yang ya nanya. yang ada di Instagram. Kayaknya kurang gitu kalau misalnya nggak ada yang curhat langsung ya. Iya, pokoknya kalian nih kalau yang mau curhat langsung bisa telepon kita di 0812 6996. Salah dong. 0812 8996 6998. Di WhatsApp ya, jangan di nomor biasa. Oke, kita tunggu teleponnya dan kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah di Sabila, sahur sambil bebenah.